Ia terkejut karena tayangan TV berubah tiba-tiba. Tapi bukan itu saja yang membuatnya terkejut. Apa? Tanyanya tidak percaya dari apa yang ia lihat sekarang. Matanya membola tanpa berkedip terus menyaksikan video itu. Tak lupa ia merekamnya menggunakan ponselnya. Ini tidak mungkin, ia mencoba menyangkal bahwa video itu tidak benar dan siapa yang sudah menampilkan video itu? Dari layar monitornya wanita itu tersenyum miring melihat reaksi Ellie yang terkejut dengan video yang ditampilkan. Siapa yang sudah menyadap TV ini, dan itu, gumamnya. Matanya panas melihatnya, tak lama kemudian video itu sudah selesai dan tayangan kembali ke siaran awal. Moodnya sudah hilang, langsung ia menghubungi orang yang dimaksud. Kriing-kriing, halo, kenapa? Tanya orang itu setelah mengangkat teleponnya. Pak, katakan yang sebenarnya padaku, ya Ellie menelpon papanya? Apa maksudmu? Sangkal papanya tidak mengerti maksud pertanyaan anaknya. Papa jangan pura-pura tidak tahu. Ternyata papa selama ini menjalankan bisnis jual beli narkoba, iya kan? Nada bicaranya mulai meninggi. Dari mana kau tahu? Papanya tampak panik bahwa anaknya sudah mengetahui bisnis yang digelutinya. Ternyata video yang ditampilkan tadi adalah video yang direkam anak buah Derino secara diam-diam saat papanya Ellie melakukan transaksi jual beli narkoba antar negara. Mereka melakukannya di dermaga karena memasukkan barang haram seperti itu lewat jalur lain akan lebih aman daripada jalur lainnya. Papa tidak perlu aku tahu dari mana. Kenapa papa membohongi kami? Hah, walaupun Ellie seperti itu tapi ia juga tidak suka jika keluarganya apalagi papanya mencari uang dari hasil jual beli barang haram. Diam kau, hidupmu selama ini yang mewah bergelimang harta dari mana kau dapatkan kalau bukan hasil dari bisnis ini? Kantor yang papa dirikan dan kembangkan dari mana uangnya kalau tidak hasil dari ini semua? Ia membentak Ellie karena emosi dengan anaknya. Tega sekali papa, membesarkan kami dari hasil uang seperti itu, aku tidak akan kembali lagi ke rumah. Ia langsung mematikan sambungan teleponnya dan melemparkan ponselnya sembarang. Ia menangis terseduh mengetahui harta berlimpah dan hidup serba berkecukupan selama ini adalah hasil itu semua. Hiks, kita akan menuju ke tahap berikutnya, gumamnya sambil terus memantau dari CCTV yang ada di ruangan itu. Lapor Tuan, semua sudah selesai dipersiapkan, anak buahnya datang untuk melaporkan apa yang sudah dipintanya. Bagus, bagaimana dengan pasukan? Apa semuanya sudah siap juga? Sepertinya ia sedang mempersiapkan untuk melakukan penyerangan. Anak buah kembali membungkuk. Sudah Tuan. Tapi sebagian masih sedang menuju perjalanan kemari, kemungkinan tidak lama lagi mereka akan sampai beserta semua alat yang sudah dipesan. Ia tampak tersenyum tipis membuat wajahnya semakin terlihat jahat dan bengis. Kau boleh pergi, lalu anak buahnya pergi meninggalkannya di ruangan itu. Ia kembali menghisap sebatang rokoknya dengan kaki yang berada di atas meja. Orang itu adalah musuh dunia bawah tanah Derino yang berasal dari Myanmar. Dirinya menyewa orang-orang yang sudah terlatih untuk bisa melakukan penyerangan. Ditambah lagi senjata-senjata dari mafianya juga sudah dibawa dari negaranya dan beberapa alat perang lainnya yang juga tidak kalah memukau. Kriing Derino langsung mengangkat panggilan tersebut. Maaf Tuan, mereka mempersiapkan pasukan dan juga senjata-senjata sepertinya untuk melakukan penyerangan, Tuan, ucapnya. Terus pantau mereka, jangan sampai lengah dan persiapkan juga pasukan agar bersiap-siap. Perintahnya pada Rocky, baik, Tuan, sahut Rocky dan panggilan terputus. Ternyata kau bergerak cepat, gumamnya. Kenapa, sayang? Tanya Sally yang baru saja muncul di hadapannya. Tidak, sayang, orang kantor baru saja menelponku, jawabnya. Sejauh ini Sally tidak curiga sama sekali kepada Derino yang sering izin bahkan saat libur dan malam hari. Derino terus beralasan bahwa ia memiliki urusan kantor yang mendadak dan harus dirinya yang hadir, tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Beruntung Sally percaya, tapi ia yakin lambat laun Sally pasti akan mengetahuinya dan ia belum siap akan hal itu. Satu sisi ia tidak ingin berterusan berbohong padanya dan satu sisi ia juga tidak sanggup jika Sally mengetahuinya, ia akan marah dan meninggalkan dirinya. Sungguh dia tidak akan bisa menerima hal itu, tidak ada Sally dalam kehidupannya membuat hidupnya terasa kosong. Oh, kemudian ia melanjutkan pergi ke dapur untuk mengambil minum karena di dalam botolnya habis.
Derino mengikuti dari belakang Book karena Sally sengaja berhenti tiba-tiba dan Derino tidak siap membuat dirinya menabrak punggung Sally. "Kamu kenapa sih ngikutin kayak gitu? Kayak maling aja," celetuknya saat berbalik badan dengan tangan berada di pinggang. Ia hanya tercengir saja. "Iya, sayang, aku adalah maling cintamu." "Dasar gombal," sahutnya sambil menahan senyumannya. "Gombal ke istri sendiri kan dapat pahala, sayang. Bisa buat istri tersenyum, bisa membuat istri mendesah." Ia mengucapkannya sambil memeluk Sally dari depan dan membelai rambut panjangnya dengan lembut. Sally langsung mencubit perut suami mesumnya itu. Ih, itu melulu yang diingat. Sebalnya dan melepaskan pelukan melanjutkan keinginannya mengambil air yang sempat tertunda gara-gara suami mesumnya. "Hahaha, kamu imut kalau seperti itu, sayang." Ia pun kembali mendekati Sally. Akhirnya mereka main acara kejar-kejaran mengelilingi meja makan di dapur. Malam harinya, "Apakah besok langsung dilakukan, Tuan?" Ia bertanya dari sambungan telepon. "Ya, langsung saja. Aku sudah muak dengannya. Biarkan dia merasakan apa yang sudah diperbuat olehnya." "Baik Tuan." Keesokan harinya, Mona sudah datang untuk menjemput Ellie dan akan dikenalkan kepada rekan-rekan yang lain yang berada di kantor. Bel kamarnya berbunyi, ia segera berjalan menuju ke arah pintu, kebetulan dirinya juga sudah selesai bersiap untuk pergi. "Ceklek pagi, Nona. Apakah Anda sudah siap?" tanya Mona dengan ramah. "Sudah, Nona," jawab Ellie dan segera mengambil tasnya lalu bergegas untuk pergi. Hari ini Ellie masih belum masuk bekerja, hanya batas perkenalan saja. Tidak lama, hanya sekitar 20 menit mereka sudah sampai di kantor tempatnya untuk bekerja nanti. Semoga. Ellie takjub melihat gedung kantornya yang begitu besar. Mereka masuk ke dalam gedung itu. "Selamat pagi, Bu," sapa para pegawai dengan sedikit membungkukkan badan ketika Mona melewati mereka. Wanita itu tersenyum ramah dan Ellie mengikutinya dari belakang. Pandangan mereka tampak sinis ke arah Ellie. Tentu mereka sudah tahu dari berita yang beredar itu. Walaupun Ellie sudah mengklarifikasi, tetap saja masih banyak yang tidak percaya. "Wanita itu kok bisa berada di sini? Apa dia akan bekerja di sini?" bisik-bisik dari mulut mereka. Ellie hanya berjalan mengikuti Mona dengan sikapnya yang sombong. Ia merasa dirinya lebih dari yang lain karena akan menjadi seorang model yang terkenal nanti. Ceklek, ia membuka pintu. Semua pegawai yang sedang bekerja langsung memberi hormat pada Mona. "Pagi, Bu," ucap mereka semua. "Pagi, perkenalkan, ini adalah Ellie yang mulai besok akan bekerja di sini." Mereka saling bertukar pandang. "Ellie, perkenalkan dirimu," suruhnya. "Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, aku Ellie dan aku akan menjadi model nanti." Mona tersenyum miring. Belum apa-apa ia sudah menyombong. Para pegawai tampak terkejut jika Ellie akan menjadi model. Mereka tidak menyangka kenapa Mona mau merekrut dirinya menjadi model padahal reputasi wanita itu sudah jelek. "Baiklah, aku rasa sudah cukup perkenalannya. Kalian silakan lanjutkan pekerjaan kalian lagi," ujarnya. "Baik, Bu." Kemudian mereka kembali melanjutkan pekerjaan sambil terus berbincang, bertanya apa benar tidak salah orang untuk dijadikan model. "Ayo Ellie, ajak Mona," dan ia mengikutinya. "Apa Bu Mona sudah yakin akan menjadikannya sebagai model?" tanya teman mereka. "Entah, sudah pasti Bu Mona sudah mempertimbangkannya. Lanjutkan pekerjaanmu." Ia tak ingin mengambil pusing dan mencampuri urusan yang menurutnya tidak penting. Temannya itu akhirnya kembali bekerja. "Karena aku belum menjelaskan padamu sebelumnya," ujarnya saat berada di ruangannya. Mereka sedang duduk berhadapan di sofa. "Budaya dari lingkungan pekerjaan di sini adalah, kami akan memberikan liburan terlebih dahulu kepada setiap pekerja yang baru masuk." "Benarkah, Nona?" Wajah Ellie tampak sumringah. Ia berpikir sangat beruntung bisa bekerja di sini, belum bekerja sudah dapat jatah liburan. "Sekarang supirku akan mengantarkanmu kembali ke tempatmu menginap untuk berganti pakaian." "Terima kasih, Nona." Ia pun bergegas mengikuti Mona. Sedangkan dirinya hanya tersenyum penuh arti. Saat sudah sampai di luar gedung, mobil yang akan ia gunakan berbeda dengan mobil tadi dan kondisinya juga begitu meyakinkan walaupun tampak masih bagus. "Kenapa mobilnya jelek sekali?" Raut wajahnya agak berubah membuat Mona sedikit kesal.
Perjalanan menuju tempat wisatanya sedikit berbatu jadi harus menggunakan mobil yang sesuai. Jangan lihat dari tampilannya, mobil ini cukup kuat, nada bicaranya sedikit agak ketus. Akhirnya Ellie menurut saja walaupun agak kesal, dirinya sudah berencana akan tampil menawan agar orang-orang yang berada di sana nanti terpukau melihatnya dan ia menjadi pusat perhatian, pikirnya. Tapi dengan mobil yang sepertinya mobil keluaran lama tersebut membuatnya kesal seketika. Saat ini mereka sudah di dalam perjalanan, Mona tidak ikut karena dirinya ada urusan lain yang harus dikerjakan. Selama di perjalanan tidak satu patah kata pun yang keluar dari Ellie. Awalnya ia sangat senang karena akan berlibur dahulu. Tapi karena hanya sendiri saja dan kondisi mobil yang membuatnya risih membuat kehilangan mood. Nona sudah lama bekerja sebagai model sebelumnya, untuk memecah suasana hening sopir itu mencoba membuka pembicaraan. Namun tidak ada reaksi dari Ellie, wajahnya sudah kusut. Dasar wanita tak ada tata kramanya sama sekali, batinnya. Perjalanan mereka memakan waktu sekitar 5 jam perjalanan dan kini mobil itu sudah masuk di kawasan yang sepi, kiri kanan hanya ada hutan sawit. Sopir tiba-tiba saja menghentikan mobilnya, kenapa berhenti, ketusnya. Sebenarnya dia agak takut karena hanya ada 1-2 mobil dan sepeda motor yang melewati jalan itu. Lebih sering mobil truk pembawa sawit yang melewati jalan itu. Maaf non, saya ingin buang air kecil sebentar. Ia lalu segera bergegas masuk ke dalam hutan sawit dan mencari tempat yang agak sedikit jauh. Emang di mana sih tempatnya? Kenapa coba lewat tempat yang kayak gini? Gerutunya. Sembari menunggu sopir dan sedikit mengalihkan rasa takutnya, hanya ada terdengar suara serangga-serangga yang saling bersautan. Sudah, target sudah berada di tempat, ucapnya dari panggilan telepon. Oke, laksanakan, jawab rekannya dan panggilan diakhiri. Brum, suara mesin mobil truk pembawa sawit itu dihidupkannya dan mulai melajukannya dengan kecepatan tinggi. Ia yang sedang berada di dalam mobil masih asik memainkan ponselnya tidak peduli suara mobil yang berlalu lalang. Tapi sepertinya suaranya ini adalah mobil truk yang sedang mengebut dan semakin dekat ke arah mobilnya saat ini. Dirinya pun memutuskan untuk melihat ke arah suara itu, dirinya tak sempat berteriak apalagi untuk keluar, 2 air.